Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi terjemah. Sebelum kita melangkah lebih maju, kita harus tahu apa itu terjemah. Definisi terjemah. Terjemah adalah proses mengalihkan bahasa teks dari bahasa ke bahasa yang lain atau sebaliknya dengan mempertahankan makna dan nuansa aslinya. Jadi misalkan kita punya bahasa Arab yang mau diterjemah dalam bahasa Indonesia, jadi seperti contoh ana dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi saya. Itu yang bagian pertama. Terus yang bagian kedua, apa saja sih jenis-jenis terjemah? Jenis-jenis terjemah yang pertama itu terjemahan harfiah. Apa itu terjemahan harfiah? Terjemahan harfiah mengalihkan kata per kata tanpa merubah struktur kalimat. Yang kedua, terjemahan bebas. Yang dimaksud terjemahan bebas mengalih bahasakan makna dan ide tanpa terikat kata per kata. Yang ketiga, terjemahan adaptasi, yaitu mengubah teks agar sesuai dengan budaya dan konteks pembaca target. Itu jadi penerjemahan itu tidak hanya satu atau satu metode. Ini ada 3 jenis-jenis terjemah caranya. Ada yang bisa dengan terjemahan harfiah, bebas, dan adaptasi sesuai teks yang akan kita terjemah. Yang ketiga, langkah-langkahnya itu gimana? Langkah-langkah terjemahan yaitu proses terjemah. Yang pertama itu pemahaman teks asli atau memahami konteks dan nuansa teks bahasa Arab. Ini kalau kita mau translate bahasa Arab, jadi kita harus menguasai dulu bahasa Arabnya dan kita memahami dulu teksnya yang berbahasa Arab. Yang kedua itu terjemahan awal membuat draft pertama terjemahan. Yang ketiga itu revisi dan penyuntingan. Setelah kita memeriksa dan perbaiki terjemahan untuk akurasi dan kelancaran. Jadi setelah kita terjemah, kita cek dulu ini sudah sesuai enggak, akurasi enggak, dan tepat sasaran enggak terjemahan gitu. Kita harus revisi dan menyunting dan kita perbaiki sebagaimana mestinya. Yang 4, validasi dan pengujian. Menguji terjemah pada pembaca target untuk memastikan kesesuaian. Jadi penerjemah itu harus ada kevalidan antara bahasa satu ke bahasa yang lain. Antara bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia itu harus valid. Begitu. Lanjut ke bagian yang keempat, keterampilan penerjemah. Sang penerjemah harus punya keterampilan menerjemah. Keterampilan yang dibutuhkan keterampilan penerjemah yaitu keterampilan bahasa, menguasai bahasa Arab dan bahasa target, menguasai budaya, memahami budaya Arab dan budaya bahasa target, kemampuan penelitian, mencari informasi tambahan untuk konteks yang lebih baik, mempunyai ketelitian dan menjaga akurasi dan detail dalam terjemah. Jadi yang harus dimiliki oleh penerjemah itu yang saya bacakan tadi, yang seperti teks yang di atas, yang di belakang saya, itu harus kalian punya untuk menjadi penerjemah yang baik dan bagus. Mungkin
Cukup itu dari saya, sedikit dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nonton, semoga ada manfaatnya. Terlebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.